Justru tuh tapi aku sinetronnya itu kayak misalnya Jin dan Jun, rambutnya kayak gini atau pokoknya ada tuyulnya kecil mini cewek itu. Oh, itu kamu pernah? Oh, yang film-film dulu RCTI Jin dan Jun dan segala macam itu kamu. Tapi kalau kayak ini udah nggak bisa ini karena sudah mutasi genetiknya seperti ini. Lebih baik diputuskan, oh ya kita menikah tanpa anak. Berhak untuk bahagia, berhak untuk sukses, tergantung kita usahanya. Jadi aku juga bukan berusaha untuk cuman mencari uang ya, aku juga berusaha untuk memantaskan diri. Dimana ketika aku misalnya dengan oh ini udahlah aku mini, aku nggak mau lah berjuang, udah mini aja. Nah itu jangan ya, kita harus memang di dunia ini memang kita harus berusaha. Dah elah, ini kenapa episode kali ini batangan semua ya? Kacangnya mana kacang? Kagak ada kacang. Cewek kemana cewek? Nggak masuk. Oh, ya kalau cewek mah nggak masuk, maunya dimasukin. Cepet aja lo. Nih Astor gue nih kayaknya kagak ada yang beli tapi udah tinggal segini. Kosta nih kayaknya kerjaannya nih. Kosta nih. Penonton! Selamat datang di Kedai Pinter, Pinusi Teredukasi. Gue mau beres-beres dulu ya. Laporan sama Ayang juga dulu. Belum lunas. Ayang, Ayang, Arafah, ya sih. Lagi gimana Neng? Oh, syuting. Oh iya, kapan syuting ke Kedai Pinter? Apa? 500 juta? Enggak jadi. Mahal banget. Iya, datang dong ke sini dong Yang, temenin abang. Bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu yang datang berharapan lalu pergi menghilang. Penonton! Ada anak hilang. Dek. Sembarangan. Ini bukan anak-anak. Ini anak kecil yang bisa bikin anak kecil. Ya! Anak kecil bisa bikin anak kecil. Aduh, dilawan. Yuk, helikopter. Aduh. Ya. Lagi ngapain Neng? Kesasar apa gimana nih? Ini loh Bang, Neng kan ini bentar lagi mau nikah. Mau nikah? Wow. Ini sama Raja Minyak dari Medan, Bang. Oh, Ruth Sitompul dong. Ya, dia sama seseorang lah ya yang pastinya yang bisa menerima Neng apa adanya. Oh. Gitu. Tapi menurut Neng nih kriteria cowok impian Neng kalau di sini di antara 5 orang ini ada nggak? Yang mana? Ada Vino G. Bastian, ya kan? Nih ada Ariel Noah, nih ada Eko Patrio. Kok Eko Patrio? Ini ada Dilan. Oh Dilan. Satu lagi nih. Siapa itu? Aduh, ini nih. Ini. Buset. Duduk loh. Gue jatuhnya kayak ini tidur di kasur. Lu apa dia kayak tidur di empuk banget. Kayak angka 1 sama 0. Ya Allah, nolnya gede banget. Oh, iya. Nih Loli nih, cantik gak? Cantik. Ya Allah. Rambutnya mah keren ya, Say. Kayak Kayaknya habis potong rambut ya. Di toko material. ya, ini Loli, ini cantik loh. Iya. Mau nggak? Gua kenalin nih nomor handphonenya mau. Dia insecure sama Luna Maya, Say. Luna Maya. Aduh, ini ngomong-ngomong Ade mau ngapain di sini? Oh iyalah adeknya Abang. Iya. Abang tinggi dede, Bang. Oh, dibanting. Dibanting. Abang. Jangan disebutin loh, Say. Aduh, alamat gue. Sama fansnya gue dibully tadi. Diserang. Jangan ya. Lu juga kena pasti lu. Kamu jangan nge-Malaysia dong. Iya, yang kemarin. Iya. Lagi ngapain kesini Neng? Atau biasa kan aku mau merit nih Kak. Nah aku tuh kayak mau nanya-nanya tentang kayak seks gitu. Wow. Kalau seks itu bukan cuma ditanya tapi dipraktekkan. Ya ampun ya gitu kayak aku tuh kayak nggak sabar nih kayak pengen hamil. Itu kan aku pengen tahu nih kalau hamilnya aku tuh bagaimana dan seperti apa. Oh gitu. Ya ampun. Jadi kamu kalau gitu pengen hamil duluan nggak? Ya enggak sih Kak. Cuma nggak pengen ini aja. Sesuai prosedur ya? Oh kayak TikTok ya?
pengen nikah, udah punya calon suami, udah test drive belum? Jangan dikasih tahu dong. Ya aku sebagai, ya kan Umi yang baik. Umi kalsum lu. Ya belum, aku masih prewi. Oh masih perawan. Aku masih prewi. Dia malu sendiri gitu ya. Ya Allah. Ya kan belum nikah lah, belum lah. Nikah ya. Nggak boleh Nggak dalam boleh ya. Islam itu kita nggak boleh apa namanya test drive gitu. Tidak Ya, boleh tidak melakukan. boleh. Kata Bu Guru nggak boleh kakak. Iya. Pinter ya nih anak ya. Emang ngomong-ngomong kamu siapa sih? Aku. Nama kamu siapa sih? Nama aku Loli Unyu. Apa? Gimana apa aja? Apa? Jadi kamu Loli Unyu artis yang terkenal itu? TV. Banget. Ini kayaknya gak berhijab deh. Enggak, jadi aku tuh emang berhijabnya ini semenjak baru kemarin-kemarin sayang. Oh semenjak kamu kenal Mayang? Sama Pak Dodi? Iya, Oh, setelah Januari sih, karena aku berpikir apa ya, ini mau serius apa bercanda? Serius lah. Kalau bercandanya ini misi mengejar ustadz ya, anak ustadz. Oh anak ustaz. Kalau seriusnya ini ya aku berpikir bahwa Allah udah baik banget sama aku. Iya. Dan sebagai manusia aku tuh banyak banget keinginannya. Oke. Ketika aku banyak keinginannya, aku juga harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu, banyak minta harus banyak ngasih juga ke Allah Iya dong. dong, jadi harus kayak melaksanakan kewajibannya, salah satunya dengan berhizab. Loli Unyu. Buat teman-teman di rumah nih biar tahu Loli sebenarnya umurnya berapa sih? 31. Lu so Inggris lu, Depok juga lu. Kan saya kemarin habis dari Turki. Oh, bisa dari Turki sama Mayang ya? Oh, Iya, pasti ya. say. Banyak yang gedong-gedong dong di Ih, sana. bukan aku kok gak ada. Gue aneh ya. Di sana kok gak ada yang jelek, Wak. Ya, tukang sampahnya juga cakep kan? Cakep banget. Lah terus Pedagang kayak tukang-tukangan juga ganteng banget. Apa karena mereka nggak makan seblak sama combro kali ya? lah terus kalau dia ini gimana kalau di sono ya? Ya Allah kalian mah ya Allah. Lagi gue aja insecure kayak ceweknya, cowoknya tuh kayak Ceweknya? nggak ada celah buat kita ngatain gitu. Oh, ya Allah. Terus Hidungnya segini-segini semua. hidungnya mancung, giginya ke dalam. Serem. Cakep-cakep. Tapi lu gak dapet kenalan di sana? Ih dapet dong, masa enggak sih? Aduh, ingat mau nikah, astagfirullahaladzim. Ya kan apa sih namanya ya berteman gitu. Silaturahmi ya. Iya kita nggak tahu ya kan ya jodoh atau bisa aja kita menjadi partner kerja. Oh, gimana kerjanya? Kerja karena di sana super ramah-ramah banget ya. Oh, ramai ya? Mm-mm. Berapa hari di sana? Kemarin tuh sekitar 10 harian. 10 hari Turki. Dan- endorse. Setengahnya lah ya. Setengah setengahnya. endorse. Tapi bener-bener kayak banyak banget yang khawatir karena pas aku pulang besoknya itu terjadi Bom. gempa Gempa bumi. Bapak kurang Gua ya- baca berita. Pak baca berita. Iya, gue udah lama nih nggak buka-buka pinusi.com. Iya. Karena di Pinusi tuh biasanya update, guanya nggak update Iya, gitu. makanya jangan nonton yang lain dong. Oh, enggak. Nontonnya Tinder. Tinder bukan nonton. Bukan nonton, Main. iya. Untuk kita nggak ketemu di situ ya. Iya, enggak lah. Ya iyalah, gue ngeliatnya cowok ya. Arafah, bercanda ya deh. Iya, ada ya. Aduh, kenal Oh, Arafah? ya kenal Oh, lah. iya. Ya. Cocok nggak? Itu beneran? Hah? Beneran? Ya nggak usah ditanya di sini lah, Oh, tanya aja lu gitu banget Enggak, lu. maksudnya beneran cinta apa enggak gitu loh. Ya, kalau cinta sih belum, baru suka aja. Oh, baru suka aja. Kayak Loli kalau ngelihat orang-orang Turki tuh suka kan? Suka. Ya kayak gitu aja dulu. Suka dan ingin memiliki. Memperbaiki Suka dan ingin keturunan. memiliki terus pengen adu hidung. Iya, Gitu ya. hidung mah. Adu hidung gitu ya, hidungnya panjang banget kan. Sama dibulak-balik, dibanting gitu Ya kan. Allah. Di sini mau ketemu siapa? Dokter Inga? Iya, aku mau ketemu dokter Ine gitu loh, karena aku masih banyak yang harus aku tanyakan tentang edukasi seks, tentang bermain di ranjang, tentang percintaan di ranjang, Wow. terus tentang ya pokoknya seputar sex education gitu. Wow. Iya. Gitu. Tapi nih untuk Loli ya, kan kamu kan terlahir spesial. Yes, Aku nggak mau bilang berbeda. Yes. Ya, karena kita semua manusia sama. benar banget. Kan? Oh, Martabak apa? Spesial. spesial. Ada wijennya. Iya. Kalau kamu bilang aku spesial, kalau aku bilangnya limited edition. Oke. Ada nggak sih kehidupan rutinitas Loli yang dilakuin karena kamu tuh spesial seperti ini? Beda sama kebanyakan orang. Maksudnya gimana Rutinitasnya aku? kamu ngejaga badan mungkin atau apa? Oh, kalau aku sih lebih kesehatan aja ya, karena kan kita posturnya mungkin
ya bisa dibilang kalau yang lain gede, kalau aku tidak terlalu gede. Aku juga gede. Iya, kamu gede apanya say? Gajinya gede gajinya. Tapi aku lebih menjaga pola pikir sama hati sih, menjaga mental health aku. Karena itu sih yang sering terganggu. Kalau kesehatan sih sama-sama aja, kita sama. Sama ya? Ya makannya juga sama, cuman aku bedanya dikit. Tapi lebih bisa menjaga pikiran, mental health aku. Itu yang harus Iya, karena semua itu kesehatan itu berawal yang pertama itu dari stress, pemikiran betul. gitu. Kalau capek-capek aja mah tinggal ditotok aura kan. Totok apa? Totok vagina. tubuh. Totok vagina. Iya. Gitu tinggal dipijit juga enak, apalagi sama ayang, ya kan? Ya Allah. Oh, ayang lu masas boy. Tapi emang gue jujur Li, sesuka itu sama masas. Oh gitu. Sesuka itu Lu parah. seneng banget di masas ya? Seneng banget. Aku tuh kayak bisa mau tidur, setiap mau tidur aku kayak pengen dipijit. Oh, berarti lu nikah sama tukang pijit aja Iya deh. kayak gitu deh ya. Tiap hari dipijit. Jangan dong. 2 tahun lu jadi lontong lu Kan bisa ada. Kan kita bisa sewa tukang pijit. Oh iya, yang mijit biasanya cewek cowok? Eh, Ayo. pengen banget pijit gue. Lagi lah cewek yang mijit Cewek gak gue. boleh, cewek ya. Astagfirullahaladzim. Bukan murim. Saya sudah berhijab, Udah dijaga berhijab ya? ucapan saya. Kalau dulu ini berhijab nih sekarang. Iya. Kalau dulu Cewek sih, cewek dari dulu juga. kak, cewek Bombo iya. enak ya? Hah? Bombo yang mijit enak Iya, ya? bombo. Nah terus kalau Loli nih, kalau dalam keluarga nih, apa ada anggota keluarga kamu yang seperti kamu juga? Nggak ada, kebetulan nggak ada. Semuanya tinggi. Jadi hanya aku yang badannya The one and only? minimalis, ya aku doang. Minimalis. Oh, terus reaksi keluarga Justru paling disayang dong berarti? paling sayang dan alhamdulillah bisa mengangkat keluarga aku, bisa mengangkat dasar aku. Karena kecil-kecil gini tulang punggung keluarga nih, gue Iya. tahu nih dia syuting sana sini pagi, Iya. pulang malam apa segala macam demi menghidupi keluarga. Betul, karena ketika kita bisa ngebagiin orang lain, itu sebuah kebahagiaan juga buat aku. Apalagi keluarga yang bahagia. Iya gitu. Karena kan hidup ini tuh apa ya, bukan cuman kayak buat kesenangan sendiri, tapi juga kita pengen bisa bermanfaat walaupun kita dengan kespesialan ini. Ya Allah, Loli makan cabai rawit apa ya? Iya. Lucu amat sih lu. Jangan merah. Nah kalau waktu sekolah nih, pernah nggak sih ngalamin diskriminasi atau dibully dari teman-teman sekolah? Atau guru sempet yang gimana nggak? Kalau guru sih enggak, mungkin kayak teman-teman ya, kayak teman-teman yang ya kan manusia nggak bisa nerima semuanya, pasti ada pro dan kontra. Betul. Pasti ada yang suka, ada yang nggak suka, dan itu pasti aku ngalamin. Dan semua orang yang memiliki perbedaan itu pasti pasti mengalami yang namanya dibully. Contohnya apa waktu itu? Ya dikatain tetap ya dikatain tinggi, tinggi salah, kecil ya dikatain Kecil. iya. Dikatain Kecil. tinggi. Tapi dikatain tinggi nggak mungkin. Pasti dikatain kecil. Terus? Cuman ya itu jadi akhirnya membuat aku menjadi sosok yang lebih strong. Justru menjadi sosok Loli yang strong Ya, karena dan dibully itu. betul Kak, terus bikin aku juga lebih struggle dalam hidup. Oke. Karena aku bisa menerima tekanan. Jadi kan orang itu akan berhasil ketika dia juga bisa menerima tekanan, kekecewaan gitu. Mungkin kan gitu kan, tegang dong. Keren ya. Selain dari itu waktu zaman SD, SMP apa SMA? Ya SD, SMA, SMP ya pokoknya zaman masih sekolah masih ada bully, tapi ya enggak yang karena kan misalnya SD nih, kalau SD itu kan aku kan di daerah kampung Cook, Kecamatan Daerah Muncang, Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung, Banten. Oh, Panjang ya. Banten. Panjang ya. Terus Nah jadi kayak dari SD tuh masih satu kampung, pindah ke SMP satu kecamatan, otomatis lebih banyak lagi. lebih banyak lagi dan itu lebih banyak lagi. SMA naik lagi lebih banyak lagi, makanya aku sempet 2 kali berhenti. berhenti sekolah Iya jadi kayak atau pindah sekolah? berhenti, jadi Berhenti. masuk SMP berhenti, nah masuk lagi SMA sekali lagi berhenti gitu. Berarti kan Karena itu ya nggak tahu juga nggak mungkin nyaman. bisa dikatakan nggak nyaman, terus mungkin kayak mental juga kayaknya terganggu juga Oh, sih kayaknya. zaman lu SMA belum ada homeschooling sih ya. Belum ada di Kalau kampung ada homeschooling. Buat beli berasnya susah ya homeschooling. Iya. Ya udah akhirnya tapi aku ngebuktinya dengan aku menjadi anak ya walaupun ini aku berprestasi, aku selalu juara 2. Gitu. Jadi ya udah dari situ juga teman-teman nggak bisa menganggap kita remeh karena mereka butuh kita, kan butuh orang pinter ya kan. Ih, sombongnya. Tapi ini keren nih bener-bener. Terus untuk masalah pasangan nih,
awal ketemunya di mana? Gimana sih bisa? Apakah pasangan kamu yang sekarang ini pacar kamu nih? Apakah dwarfism juga atau biasa? Dwarfism juga. Dwarfism juga. Yes. Oke, ketemu di mana? Tapi ketemunya di sosial media juga sih. Oh, di sosmed. Oh, ada yang enggak lah, ada lah sosial media TokTok lah ya. Oh, TokTok. Karena saya sekarang di Selebtok. Oh, Selebtok lu Iya, ya. jadi TokTok juga. Terus gitu. awalnya dia nge-like. Iya. Terus DM. Apa? Iya betul. Say hi. Ya terus dia say hi, terus dia kayak nanya-nanya. Biasa dikejar kan, kalau wanita cantik itu dikejar saya. Aduh. Wanita cantik dikejar sama kebes ya. Dikejar. Iya jujurly kayak gitu sih, jujurly literally basically emang. Oh yalah anak selatan nih ya. Selatan Depok gitu. Iya aku tuh emang tipikal yang sekarang itu ya kalau cowok itu ya memang dia harus berjuang karena aku aja berjuang untuk diri aku. Kenapa lo nggak berjuang buat diri gue? Gitu sih kak. Tapi cewek zaman sekarang banyak juga yang ngejar-ngejar malah. Nah aku nggak mau karena aku merasa diri aku udah bervalue ya. Oh value. Yes. Karena aku juga udah ngerasa apa ya gimana ya? Ya nggak pantas aja seorang perempuan mengejar. Oh gitu. Tapi kalau saling berjuang, ketika memang udah ada kemantapan, ya kita sama-sama berjuang itu harus. Tapi kalau untuk di awal, aku lebih kayak ya kembali ke wanita gitu. Aku wanita yang memang ya kamu harus berjuang untuk aku. Gitu. Nah kalau sebelum dapet yang sekarang nih, pernah nggak sih pacaran sama yang tinggi gede? Gue ngomongin gede, ngomongin gede gue yang nyesek tahu. Muat gak sih tuh? Gitu. Atau sembayang. Dia pernah dipakai asal-asal. Gue mau dipakai juga pakai IO. Nah, ada event organizer-nya. Oke, dibuka atas dulu, gitu ke bawah. Ada IO-nya. Oh, ada IO-nya. Kalau kan dia asal-asalan. Oh iya, diorganisir ya. Nah, kalau itu sempat ada merasa kesulitan gak sih? Sama orang yang gede? Karena kan kamu udah terkenal nih sekarang, terkenal, viral, terus sering masuk TV, acara yang prime time lagi acara-acaranya. Terus banyak fans juga, itu kan kamu udah gampang. Nah kalau dulu, Loli yang dulu, susah nggak sih dapet cowok? Iyalah pasti, karena kan kayak apa namanya, pasti orang tuh suka laki-laki tuh pasti dari fisik, ya nggak sih? Ngaku lo. Ya fisik. Nah di situ kita kan punya otak kita kan, aku sebenarnya punya akal gimana caranya buat diri aku juga bisa diterima dan juga bisa dicintai selayaknya gitu. Gitu jadi kita memang semuanya itu apa ya namanya berhak untuk bahagia, berhak untuk sukses, tergantung kita usahanya. Jadi aku juga bukan berusaha untuk cuman mencari uang ya, aku juga berusaha untuk memantaskan diri. Dimana ketika aku misalnya dengan udahlah aku Mini, aku nggak mau lah berjuang, udah Mini aja. Nah itu jangan ya, kita harus memang di dunia ini memang kita harus berusaha. Oh gitu, ikhtiar juga dan berdoa ya. Ikhtiar dan berdoa aja seimbang. Terus kamu ada impian atau pengen gak sih punya suami yang bukan dwarfism atau di normal lah maksudnya? Karena aku udah pernah sama orang yang tinggi lah ya, yang besar. Jadi menurut aku tuh aku tidak mempermasalahkan ketika nanti aku bertemu dengan jodoh yang memang mini ataupun misalnya dwarfism agak susah ya, belebet ya. Malum cinta Laura ya. Jadi itu kayak buat aku tuh no problem. Yang terpenting itu ya udah dia bisa bertanggung jawab, dia juga seiman, bisa membimbing kita, bisa saling, ya intinya udah kerja juga. Ya udah kerja, karena gini aku cantik, kamu ganteng. Sombong amat tuh bocah. Aku kerja, kamu kerja. Oh iya. Aku enak, kamu enak. Aku keluar, kamu keluar. Gitu, jadi aku menghargai, kamu pun menghargai. Katakan siapa tuh namanya? Siapa? Ada artis yang bilang seperti itu, makanya itu benar banget sih buat aku. Kamu kan selebgram nih, udah punya nama. Ada nggak laki-laki yang deketin kamu cuma buat pansos? Ya banyak lah kak. Oh ya? Ada sih, ada, nggak banyak ada. Ada. Tapi ya buat aku sih nggak masalah ya kan. Buat dia bisa pansos-pansos ya buat aku tuh nggak masalah. Nggak masalah selagi gede Ya take and give aja ya kan, take and give. Gue juga nyaman kok kalau bersama orang yang ganteng ya kan. Jadi kalau dia ganteng, dia bisa pansos sama gue biar followernya naik. Gue juga nyaman sama dia karena pandangan gue indah gitu kan. Oh ya udah ya kayak artis-artis yang lain dong. Iya. Ya, pada ala-ala gimmick-gimmick itu nggak apa-apa lah. Lama-lama kebablasan, nikah beneran gitu. Amin. Terus boleh ceritain gak sih awal terjun
Loli ke dunia entertain kemana dulu nih? Model dulu kah? Model cilik mungkin? Atau model cilik? Model majalah Trubus. Model Majalah Bobo. Untung nggak majalah Yasin. Ya, Meninggal. Jangan Di mana dulu nih? Apakah sinetron atau daber mungkin atau apa? Awalnya aku justru sinetron. Oh, sinetron? Iya. Apakah dia bareng Ria Ramadhani? Oh, justru tapi aku sinetronnya itu kayak misalnya Jin dan Jun, rambutnya kayak gini atau pokoknya ada tuyulnya kecil, mini cewek itu. Oh, itu kamu pernah? Oh, yang film-film dulu RCTI Jin dan Jun dan segala macam itu kamu. Iya, itu di sini ada tuyul, Om Jin dan Jun, apalagi Semua tentang tuyul ya, iya, saya. Aladin. Aladin. Gitu, Selalu dapat peran itu. Iya, karena kan mungkin apa namanya, jadi makanya muka aku tuh nggak pernah kayak gini. Pasti ada rambut gini, rambut ke sono, ke sini gitu. Oh, jadi dibikin aneh-aneh, Aneh-aneh, unik ya. nggak cantik kayak gini gitu. Oh, enggak. sombong Jadi amat. kayak pakai cemang-cemang segala macem dulu ya. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah mungkin itu jembatan juga gitu. Tapi Jembatan. aku nggak sinetron aja. Akhirnya aku belajar nyanyi, Oke. belajar MC, sampai punya band mini gitu. Loli ini salah satu vokalis The Baba Band, betul? Iya. Sama Bang Ucok Baba. Makanya tadi sombong masuk-masuk nyanyi. Diva lu. Ya sayang, Eh. saya ini diva mini Indonesia. Oh, DMI Diva Mini Indonesia. Amin, lagi amin, amin. berdoa. Amin, amin, amin. Ngomong ucapan itu adalah doa. Betul, kali aja ada malaikat lewat ya kan Iya. dicatat ini Loli orangnya baik nih segala macam. Terus apa sih yang bikin Loli bisa pede, percaya diri seperti ini? Kan kadang banyak ya di luaran sana teman-teman dwarfism itu Ah. menutup diri, insecure apa segala macam. Apa sih tipsnya dari Loli? Kalau dari aku ya, yang pertama mungkin kita biar bisa berdamai dengan diri kita juga harus bersyukur. Itu susah tuh, berdamai dengan diri sendiri. Kadang karena musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri. Yang pertama sih bersyukur. Ah. Bersyukur itu maksudnya kita menerima apapun ketentuan dari Allah. Yang kedua gali potensi diri. Akhirnya. Ya ampun. Kemak, asap lagi. Iya. Kemak ketemu anak ya. Iya. Aduh. Ini ngangkang mulu nih. Ayo. Jadi ngapa nggak ya? kebawa. Ya iyalah lagi jomblo ngakak lah. Kalau nggak jomblo kan begini. Aku duduknya di mana nih? Di sini, sini, Oh, Loli. di sini. Udah lama Mau di mana kali. lu? Mau di atas mobil ini? Bu dokter, tadi kan Bu dokter pesan sesuatu nih. Iya, Ke aku minta direbusin, nih udah Udah. jadi nih. Dokter. Kak Jeje, by the way ini gue gak ketutupan botol muka gue. Ini botol sama muka gue gedean botol. Guys, Praton. Kalau botol nggak mau, kalau mau. biar kayak edit ribet gitu kan, dibikin Iya. tit gitu, biarin. Nih Asal dipindahin nih. Iya pindahin dong. Pindahin ya? Iya. Oh, ya udah. Yang mana pindahin ke sini Kak, yang mana? Yang ono. Jangan Canda. nggak kuat lo gede itu. Iya, ikatnya Mana, siapa jagung, sembarangan. Itu gede loh. Elastis sayang kalau kita mah. Tanyain sama Bu Dokter, ini bener gak elastis? Bener. Oh, soto ini. Elastis ya Allah. Ini ada jagung Afrika. Wow. Nggak jauh banget ya. Ini Ini dari Bu fungsinya Dokter buat loh apa? ini. Oh dari Bu Dokter. Ini bisa dimakan nggak sih Bu Dokter? bisa. Aku pikir tadi mainan minta direbus, aku rebus beneran. Ini kok aneh. jagung ini keren ini. Memang kenapa kok saya sengaja ini siapkan jagung untuk Kak Loli, memang sengaja. Oh ya ampun. Untuk Loli. Untuk Kak Loli sama untuk saya. Saya ini kan sudah jelita. Nah, Apa kenapa? tuh jelita? Jelang 50 tahun. Jelita nyenak 5 tahun. Jelang Kalau aku 50. 5 tahun. Lu dong, lu 5 tahun. Jelang 50 tahun. Oh, iya. Heeh. Nah, jadi jagung ini Hah? mengandung B3, B6, fosfor dan mangan. Dia berfungsi untuk bisa menghasilkan pelumas alami di vagina. Oh, berarti kamu perlu nih makan ini banyak-banyak. Mengecil. Dimakan ya, bukan disituin ya. Tadi disituin lagi. Tapi size-nya agak ini ya, seneng ya. Tunggu, itu gede doang kan? Ini bengkok loh. Tapi Agak emang susah ya, sayang. enakan yang bengkok apa enakan yang kayak gini? Ih, kalau bengkok nyentuh-nyentuh dinding. Nah, Bener ya sih? Ini jagung atau apaan sih yang dibahas? Jagung. Jagung, boleh dong Bu Dokter mencobain boleh nggak? Aku mau nyobain ya, Tapi bismillahirrahmanirrahim. untuk cowok boleh nggak sih di Dokter? Loh ya boleh banget, karena kalau kebetulan ini kan jagung beda ya, ini varietas unggul.
Ini juga ada anti kanker dan antioksidan. Anti kanker dan antioksidan. Kayak kalau beras tuh kayak beras merah gitu. Betul, betul. Tapi memang ini masih kalau mau nyari ya di mall-mall yang besar. Ini sombong dia ya, nggak Jadi, masuk mall kecil ya. jadi kayak misalnya di toko-toko yang maaf yang HER itu, nah itu yang besar-besar. Kalau yang di mall-mall biasa nggak, memang di swalayan biasa. Ini tadi diapain Bu Dokter, direbus Direbus digoreng? aja. Direbus. Tapi rasanya agak beda ya Beb ya? Lu megangnya jangan begini dong. Jangan begini dong. Ya, Karok, ya. Jangan begini dong. Biasa udah megangnya dong. Nih, gimana? Ya, jangan begini dong. Gimana nih? Apa sih Beb? Dia mah ngeres mulu, kecil-kecil ngeres, heran gue. Jangan-jangan kayak yang tadi itu kan? Apa tuh? Ukuran yang tadi itu kan? Ukuran itu Jangan apa? rame-rame. Yang ini. Gimana? Nggak, yang kali ini udah. Coba. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, berhijab. Coba. Nah, boleh ya? Ukurannya ya jagung sepotong nih. Aja. Jagung sepotong. Kecil-kecil mikirin ukuran. Ayo gimana ini? Nih, udah ada dokter Inge nih. Loli mau nanya-nanya apa nih? Ini nih Bu Dokter. Aku kan mau married. Terus aku tuh kayak mau nanya tentang seks aku dan juga gimana nanti kalau hamil apakah bisa hamil ataukah baiknya memang hamil atau tidak gitu. Atau hamil duluan dok? Ya aku dong. Iya Bu Dokter, itu yang aku pengen tanyakan. Tentang seks seperti aku ini gitu kan banyak banget ya. Dwarfism, intinya itu agar nanti karena tidak bisa dipungkiri untuk rumah tangga. Hubungan seks itu kan memang keniscayaan gitu ya kira-kira ya Kak Loli. Jangan sampai nanti setelah menikah di awalnya oke, karena ada hambatan-hambatan relation seks, akhirnya terjadi hal yang nggak diinginkan gitu ya. Jadi Kak Loli ini maunya ada di bahtera sampai akhir hayat, satu bahtera dengan suaminya, begitu ya Kak Loli. Sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Oke. Sekarang kita lihat di layar. Ini pernah ada dulu. Ini film kan ya? Tahun 2019 ada film terkenal namanya film Orphan. Oh. Kayak serem ya? Tayang di bioskop atau Itu Orphan, ini orgil. Next kita lihat next berikutnya. Nah, ini kalau ngelihat ini, nah ini kebetulan ini pemerannya ini namanya Esther di film Orphan ini namanya Esther. Kak Loli, kalau Kak Loli ngelihat ini Esther ini kira-kira ini kan anak-anak ya? Cantik ya? Iya. Umur 9 tahun katanya. Padahal ini umur 25 tahun. Dan dia adalah penderita dwarfism. Sama ya? Oh gitu, aku baru tahu loh dok. Iya. Jadi kan kalau dilihat kan Ya kayak umur 9 tahun gitu. kayak ini bilangnya umurnya 9 tahun. Padahal dia 25 tahun. Dwarfism. Seperti kayak Kak Loli nih, kita lihat Kak Loli kan cantik, imut, kecil apa segala macam, nggak ada kayak sindrom itu, kayak anak kecil biasa aja aku lihat tadi. Sama kayak dwarfism. Tapi yang menjadi masalah, kenapa dia kok seperti anak-anak? Karena memang ada bukan kelainan, tapi ada sesuatu yang tidak berkembang sesuai dengan usianya. Karena apa? Memang ada yang namanya orang Inggris ngomong Turner syndrome. Gaya luar negeri. Nah, itu Kak Loli berhubungan dengan memang pertumbuhan organ seksnya. Kualitas sel telur, kualitas rahim, mungkin organ reproduksi sekunder, payudara, menstruasinya itu nggak seperti orang-orang biasanya. Orang biasa mungkin menstruasi umur 12 tahun, bahkan anak-anak sekarang 10 tahun sudah menstruasi. Iya, udah subur ya Bu Dok. Pada si Esther ini, baru menstruasi dia umur 20 tahun. Oh gitu. Oh berarti ada perbedaan antara yang biasa sama dan yang dwarfism, ya. Reproduksinya segala Dan macam. menstruasinya dia itu terlambat, menopause-nya cepat. Nah, kalau orang-orang yang tidak dwarfism, usia-usia kayak saya nih Kak Loli 46 tahun nih persiapan ini. Udah. Tapi pada perempuan-perempuan yang dwarfism umur 40 tahun, umur 30 tahun bahkan sudah mulai ya dengan semua manifestasinya Kak Lol. Orang kalau menopause gimana? Berhubungan seksual nyeri. Karena memang kan vaginanya udah nggak ada pelumasnya. Oh iya benar. Gampang ngamuk, kadang emosionalnya naik turun, up and down. Sering sakit dada. Ya tuh aku sering sakit dada juga sih Beb. Oh ya. Terus Bu Dokter, kalau misalnya nanti aku hamil, apakah ada risiko kehamilan nanti yang besar Dok buat aku? Jadi begini, kalau kadang kan orang banyak bertanya ya, orang dwarfism ini
bisa hamil nggak? Kan gitu. Betul. Jadi kalau kita mau bilang masalah hamil, orang itu bisa hamil kan kalau sel telur ini ketemu sperma. Terus akhirnya tumbuh di rahim. Alhamdulillah sampai 9 bulan melahirkan. Betul. Sepakat ya? Sepakat. Bedakan dengan berhubungan seksual ya. Bedakan kan kadang-kadang bukan berarti orang luar visum bisa berhubungan seksual, tapi untuk menuju hamil itu kan sel telur harus ketemu dengan sperma. Setelah itu rahimnya harus siap untuk dijadikan tempat hidup zigot tadi. Janin tadi. Selanjutnya, untuk Kak Loli, ya. Keren banget kalau misalnya memutuskan mau hamil, Kak Lol. Misalnya memutuskan mau hamil, Kak Loli harus konsul ke dokter kandungan. Diperiksa dulu sel telurnya. Karena memang ya kita harus secara dewasa ya. Karena memang Kak Loli di Gede Pinter ini, kita kalau membagikan apapun itu nggak beres. Nggak yang bohong-bohong, nggak. Kita ngomongnya tuh yang terang-terang aja. Karena selalu ada ilmu di Kedai Pintar. Nah, jadi pastikan kontrol ke dokter. Itu nanti sama dokter dikontrol. Ada tes-tesnya. Sel telurnya Kak Loli ini sempurna apa enggak? Jangan sampai sel telurnya nggak sempurna. Karena kalau sel telurnya nggak sempurna, nanti akan menghasilkan anak yang cacat. Ya tapi kan? Cara untuk menyempurnakan si sel telurnya bisa? Apakah memang ya udah gitu? Ya. Nah, cara-caranya gimana tuh? Itu nanti. Bahasa lebih detail lagi. Detail. Nah, sel telurnya ini kira-kira masih bisa diperbaiki nggak? Kalau masih bisa diperbaiki, dokter akan intervensi. Tapi kalau kayak ini udah nggak bisa ini karena sudah mutasi genetiknya seperti ini, lebih baik diputuskan, oh ya kita menikah tanpa anak. Itu harus benar-benar diomongin di awal dengan suami, dengan calon suami. Saya kalau misalnya punya anak nanti berisiko cacat. Apalagi dilihat juga rahim saya ini kecil. Betul. Saat rahim ini kecil, hamil anak normal ini kira-kira bisa apa enggak ya? Ya nggak bisa ya. Rahimnya kecil, hamil anak normal, kecuali hamil anak nggak normal juga. Nah, tapi kan kita kan nggak mau menghasilkan generasi yang seperti itu, begitu ya Kak Lol? Belum lagi kalau kita lihat pada perempuan-perempuan yang dwarfism itu kan memang ukuran tubuhnya itu kan di bawah 147 cm. Ini kalau kita mau ngelihat ini, lihat nih Kak Loli. Ini kalau kita mau ngelihat kepala bayi kira-kira segitu ya. Ini bayi normal ya Kak Loli? Iya. Terus ini kalau kita mau melihat ini panggul perempuan normal. Di atas 150 cm lah tingginya. Jadi insya Allah bayi itu kepala bayi bisa masuk lewat situ ya Kak Loli. Tapi ini belum tentu semuanya bisa. Ini pada perempuan normal saja belum tentu kepala bayi bisa masuk lewat situ. Kalau misalnya lahiran. Pinggulnya kecil. Kalau misalnya belum tentu perempuan normal pinggulnya kecil besar belum tentu. Ini yang normalnya belum tentu. Sekarang kita lihat next. Sekarang kita lihat pada perempuan-perempuan yang dwarfism. Nanti kita lihat next slide. Coba geser cantik. Nah lihat ini pinggulnya perempuan dwarfism. Kepala bayinya normal. Kita harapkan kan hamil anak normal kan? Betul. Ini kira-kira bisa masuk enggak nih Kak Lol? Enggak. Nah, belum lagi itu dari masalah persalinan ya praktis sesar ya. Iya. Belum lagi bayangkan kalau dwarfism ini kan memang perutnya kecil, uterusnya kecil. Saat dia hamil dia kan akan neken jantung, akan neken paru. Nyesek ya. Nyesek. Makanya perlu untuk konsul ke dokter. Nah kan dokter nanti akan meninjau ini bahaya nih kalau hamil, mending nggak usah. Atau bisa hamil tapi nanti kita kita lihat kalau ini sudah membahayakan ibunya, udah cepat diterminasi. Begitu kira-kira. Kalau tetap bisa tapi memang ada resiko. Makanya harus didampingi oleh dokter. Tapi Loli sendiri pengalaman teman-teman di luar sana yang dwarfism juga udah ada yang pernah melahirkan atau lahirannya tuh anaknya normal atau memang dwarfism juga? Ada sih teman yang udah married yang sama-sama dwarfism. Ya ada yang anaknya normal, tapi ada juga yang memang melanjutkan genetik orang tuanya. Ada juga gitu. Jadi mungkin ya kembali lagi ke kuasaan Allah ya. Kuasaan Allah ya. Aku gitu sih karena ada yang ada temen aku yang memang yang dua-duanya dwarfism dan dia punya anak kedua dan itu normal. Dua-duanya normal? Normal, dua-duanya tinggi. Ada lagi dua-duanya dwarfism lahir tapi dia sama juga
Kapan-kapan undang dong ke sini dong. Boleh, Mereka boleh. dong, boleh Next ya. Iya Iya, dong. iya, karena Kita kan- pengen tahu ceritanya juga. Iya boleh banget karena kan aku juga di YouTube aku juga banyak aku ceritain tentang pernikahan orang ini. Nah nanti biar aku ajak, kebetulan kan aku ada organisasinya. Apa tuh namanya? Namanya UBI Unik Berkarya Indonesia. Ubi Dimana Unik itu Berkah. Unik Berkarya Berkarya Indonesia. Indonesia. Itu udah legal di pemerintahan. Oh, udah legal. Udah ada legal dari Kemenhukum dan HAM dan aku di situ sebagai wakil ketua gitu. Wakil ketua kan. Keren nih Loli Keren, nih. keren, keren. Pantesan dia minta dikejar. So cantik. Oh. Emang ketuanya siapa? Bang Ucok Baba. Bang Ucok Baba. Bang Ucok, mampir sini dong Bang. Ya, kedai pinter Bang. Nah, Lanjut. gini. Saya sepakat dengan apa tadi yang dikatakan oleh Kak Loli. Jadi memang kalau kita mau melihat tadi sepertinya mungkin Kak Loli, saya dengar-dengar waktu sebelum masuk ke tempat praktek tadi di parkiran, Kak Loli pernah ngomong bahwa di keluarganya nggak ada yang seperti Kak Loli. Kak Loli saja yang dwarfism. Perhatian untuk seluruh keluarga yang di Indonesia, pentingnya saat hamil kita menjaga kesehatan. Karena pada orang tua yang normal, itu ada kemungkinan 80% terjadi mutasi gen secara spontan. 80% kemungkinan untuk melahirkan anak dwarfism itu ada. Oh, 80%. Banyak juga ya Bu Dok? Yes, 80%. Makanya penting untuk kehamilan-kehamilan itu yang betul-betul sangat diinginkan. Bagaimana caranya? Bisa lihat di Instagram Perempuan Sadar Vagina. Wah, follow ya. Follow. Nah, ya. Bu Dokter, terus ada tips khusus nggak untuk menjaga kesehatan reproduksi khusus untuk penderita dwarfism ini? Tadi kalau nggak salah saya sudah singgung sedikit tentang sindrom Tanner. Sindrom Tanner. Sindrom Tanner dengan segala manifestasinya, dengan segala hal-hal yang ya disadari atau tidak disadari itu akhirnya menyebabkan gangguan untuk perempuan-perempuan yang dwarfism. Apa antara lain? Vagina perempuan yang dwarfism cenderung lebih mudah keputihan. Betul. Bu Dok. Ya, karena apa? Langsung betul. Nah, jadi kalau misalnya ada perempuan dwarfism bilang enggak, vagina aku selalu sehat, gak pernah keputihan. Enggak, Sudah konsul ke perempuan sadar vagina dulu. Oh iya. Kenapa? Itu bisa jelaskan karena memang hormon estrogennya sedikit. Oh gitu. Perempuan-perempuan dwarfism mungkin Kak Loli ini ya, mungkin nanti ke depan kalau udah menikah kasih tahu saya. Iya, Pada perempuan-perempuan dwarfism saat melakukan hubungan seksual itu cenderung terasa nyeri. Oh, nyeri. Nanti sakit ya Bu Dokter? Iya, karena kan pelumas alaminya nggak ada. Oh, jadi kalau yang lain mah ada pelumas alami? Perempuan saat dirangsang Ya saat foreplay Saat gitu foreplay. kan. Biasanya kalau kan belum nggak langsung begini. Satset dulu ya kan. Blablabla gitu dulu. perempuan tuh saat dirangsang itu Cium-ciuman Kak Loli. segala macam. Iya. Nah, Emang pernah? Ya kalau kan. aku mah sakit ya? Lah saya kan nontonnya pakai VPN dok. Ya jadi tahu. Enggak. Jadi gini, perempuan saat foreplay itu dinding vaginanya mengeluarkan pelumas alami. Perempuan normal. Tapi seiring usia, apalagi usia saya kayak jelita, estrogennya menurun. Nah itu kemampuan dinding vagina untuk menghasilkan pelumas alami itu berkurang, menurun, bahkan udah nggak ada. Pada perempuan yang dwarfism kan hormon kan sindrom Tanner, estrogennya kan. Nah makanya kemampuannya dia untuk menghasilkan pelumas. Maka dari itu untuk perempuan-perempuan yang dwarfism itu tapi memang ininya memang ya, memang harus ada dana lebih. Harus ada dana lebih. Dia harus pergi ke dokter, Ke dokter. harus suntik estrogen, suntik progesteron. Oh gitu. Akhirnya begitu ya ini Kak Loli ya, memang akhirnya kenapa kok iya ya kenapa kok yang teman-teman saya nih kok nggak suntik estrogen, nggak pergi ke dokter, suntik progesteron sehingga menstruasinya dia bisa dipercepat, menopause-nya bisa diperlambat. Ya sekali lagi terbentur finansial, biaya. Oh tapi itu maksudnya memang untuk apa namanya biar nggak kering itu juga bisa juga ya Bu Dokter? Oh iya. Oh bisa. Bisa tadi yang tadi Suntik suntik segala macam. Bisa pakai estrogen, tapi tetap kalau yang diinjeksi estrogen, progesteron ada waktunya ya, karena kan hormon. Jadi akhirnya ya mau nggak mau pada perempuan-perempuan yang dwarfism kalau ingin menyenangkan suami kita nggak nyeri ya harus pakai pelumas. Oh biar basah ya? Ya biar ada Jangan pakai pelumas. jangan pakai itu. Ya asal baik lah. Nah makanya aku nanya Bu Dokter nanti bisa biar nggak kering itu aku
aku mau gimana? Kata-kata Ya, Bu harus Dokter kan, pakai pelumas. oh pakai pelumas. Pakai pelumas, tapi pelumasnya yang harus yang Berteknologi ya, say. ya Oh, enggak. profilnya gimana? Oh enggak dong, oh lu motor lu. Gimana apa kata tadi? Yang berteknologi. Oh, oli samping. Enggak. Oh, berarti aku harus pakai pelumas. Iya harus pelumas yang aman, Oh. nyaman. Kayak motor ya, say. Harus. Nanya Yamaha. yang berapa tak? Yang berapa tak? Takut tak mau tak? Ya, jadi pelumasnya harus yang aman. Aman. Aman ini tidak membuat lactobacillus yang ada di vagina ini mati. Oke. Kalau pakai ludah, nah jangan salah. Bakteri. Kalau pakai ludah, besoknya keputihan pasti. Oh. Jadi pastikan pelumasnya harus aman, tidak membuat lactobacillus mati. Harus nyaman, suami Nyaman. kita harus enak. Aman, nyaman. Nyaman. Kalau baunya minyak kelapa kan suami kita Ya nggak enak. Allah. Oh, ya Allah, enggak Ya aku kan Allah. 24 jam standby cantik jelita ya. Oh ya Allah. Jelita. Gitu Loli pakai obat anti nyamuk gitu ya. Gue mau nyebutin mereknya tapi gitu. Belum sponsor. Sponsor dong, masuk dong. Dan satu Terus lagi, satu lagi. harus praktis. Oh, Apa praktis. praktis? Praktis Gampang dibawa Jadi, kemana-mana? Membawa kemana-mana. Kan kadang-kadang suami gitu ya, kalau mau minta semua mau dia. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, lagi diswalayan. Mah, minta. Ya. Pah, minta. Ada gila-gilanya di swalayan. Ya kali aja eksibisioner ya. Dokter ada yang kayak gitu ya. Nanti kita bahas di Bahas next. episode next-nya mungkin. Berarti kita walaupun ini nggak boleh malas. Harus aja kayak harus mungkin nggak mau nih gitu. Loh, Harus kan- aja ya. Kan katanya sekarang sudah ke Allah. Oh iya, berarti harus mengikuti Iya. keinginan suami Ya ya. kalau lu udah punya suami, ya lu jalan sama suami lu bawa kemana-mana. Jangan lu nggak bawa suami, lu bawa gituan. Lu mau kemana lu? Mau cobain siapa lu? Ntar suami lu malah ini berantem. Iya, Ya tapi kan, Dok? tapi emang bener kayak misalkan sakit nih. Nah itu kalau sakit di mana, Bu Dokter? Apanya? Iya itu kan Sakit di mana? nggak ada. Oh ya di situ beb. Dia nanya, dia nanya sama dokter, sakit di mana? Ya, lu yang rasain gimana sih? Lu nanya orang. nyeri ya kan Nyeri. pelumasnya nggak ada, makanya wajib pakai pelumas. Sampai kapan Bu Dokter? Sampai urusan kasur kita nggak mau diwakilkan kasur lain. Nah, mana mungkin selimut tetangga. Ya kan? Iya. Dia jangan sampai Jangan sampai. suami main sama pelakor Gitu, gitu. makanya sampai jangan. Pak, saya kan udah capek kerja ya nggak gitu. Jadi ya mau nggak mau. Berarti juga di nggak. stok. Nah, nih buat temen-temen yang punya produk-produk pelumas pelicin, sini masuk sponsor. Kita terima banget nih. Bill-in, terima banget Bill-in, dia gampang, cincai, hubungin Bro Septian loh. Cus. Ada lagi Jadi nggak? kira-kira begitu. Nah terus untuk masalah gimana ya Dok ya biar kita nggak gampang keputihan kan kita pengen tahu kan karena tidak bisa dipungkiri kapan-kapan Kak Loli harus tes deh lab diabetesnya gimana gula darahnya Oh, gula gimana. darah juga di. Karena ada kawan-kawan yang dwarfism kemungkinan untuk diabetes itu Dia nggak ngecek gula darah, Bu Cek apa, Dokter. Beb? Gula aren. Kopi, gula aren. Kopi kali ya. Iya. apa namanya itu memang pada pasien-pasien yang gula darahnya tinggi itu membuat jamur gampang tumbuh. Makanya harus tahu gimana caranya biar gak gampang keputihan. Gimana caranya? Kerjakan 15 langkah perempuan sadar vagina. Ada di 15 Instagram. langkah. Instagram apa Bu? Itu ya perempuan sadar sadar vagina. vagina, di Oh Instagramnya iya, ada. nanti aku bakal konsultasi melalui Instagramnya langsung. Bisa. Oke. Wah. Tapi ngomongin diabetes nih, Dok. Mungkin bisa kali ya next episode kita bahas tentang diabetes yang bisa mempengaruhi keperkasaan pria. Oh bisa. Karena Penting itu. banyak banget yang pria-pria sudah dewasa kena diabetes nggak bisa bangun. Bener gak sih Dok? Banget. Nanti kita bahas di episode Banget. selanjutnya Wah, mungkin. Terima kasih ya Bu Dokter. Ya ampun ilmunya sangat bermanfaat. Iya Apalagi dong. kan bentar lagi saya akan menghadapi kehidupan yang berbeda ya. Gimana Lu ya? jangan mana-mana lagi. Ah, Lu udah kalau udah mau nikah dipingit, diem di rumah lu takilan mulu kayak bola bekel lu. ya ampun. Sayang, hey, saya ini kan independent woman. Oh, independent woman. See that I want to. Jadi Bu That's Dokter, why- Kakak Jeje, Oh iya. terima kasih ya. Oh Ya iya, ampun, aku sama-sama. Udah apa namanya, udah mau aku tanya-tanya. Udah konsultasi Udah ya. konsultasi. Nah, Gratis lagi di kedai ampun. pinter sama dokter Inge, ya kan? iya, tapi aku izin pamit boleh? Oh iya, udah kelar ya. Iya, Kamu mau soalnya- kemana nih? Schedule aku padat. Sombongnya. Ya Allah, lu schedule sama padet iya, padat. Terima kasih ya Bu Dokter. Terima kasih Kakak Jeje. Say dadah dong sama Loli. Dadah Loli.
Ih, sombong cantik secantik. Kira aku ke kanan saya. Oh, ini sini nih, biar ketabrak. Saya mau Mau ke dalam. Oke, Oh dong. iya. ini udah capek Dah, dengar. Dokter Loli. Dadah. Penonton. Si Loli ninggalinnya gede-gede. Iya. Bukan dibawa langsung, kan ada toilet itu. Aduh, keren banget ya episode kali ini, keren banget, banyak ilmu yang selalu kita dapat dari Kedai Pinter. Makanya selalu like, comment, subscribe dan juga share, sebarkan. Terus mau bahas apa? Tulis di komentar. Kira-kira mau bahas tentang diabetes yang kayak tadi gue bilang? Boleh. Bahas tentang pelakor? Udah pernah. Terus bahas tentang seksual dini? Udah pernah. Pokoknya jangan lupa tonton juga episode-episode sebelumnya. Di Pinusi. Kok di Pinusi? Kedai Pinter Pinusi teredukasi. Gua ngeblank. Gua gara-gara gini gua ngeblank anjir. Gak fokus gua. Bye.